Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 157 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang iman kepada Rasulullah, yang iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka terlihat nampak pada diri mereka yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut suka dan cinta memuji Nabi Muhammad. Siapa-siapa dari kita yang senang dan suka cinta memuji Nabi Muhammad, gemarnya memuji Nabi Muhammad, sukanya memuji Nabi Muhammad, maka ketahuilah dia itu adalah orang yang dinyatakan iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu rukun iman. Sekalipun kita iman kepada Allah tapi tidak iman kepada Nabi Muhammad, imannya itu tidak dibenarkan, tidak disahkan. Maka sebagai pembuktian iman kita kepada Rasulullah, Allah menggambarkan dalam surah tersebut di mana kita senang dan gemar memuji Nabi Muhammad. Seperti apa contohnya memuji Rasulullah? Seperti senang membaca burdah. Burdah itu adalah pujian-pujian kepada Nabi Muhammad. Dan orang yang senang memuji Nabi Muhammad, ketahuilah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka dipastikan beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhiratnya. Di dunia happy dia rasakan, yang bersumber dari hatinya dia paling dalam, dan di akhiratnya dia akan bahagia dengan nyata karena berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung, betul-betul beruntung di dunia dan di akhirat. Mereka yang dapat menuangkan iman kepada Nabi Muhammad dengan selalu memujinya. Ya, ini lewat burdah di antara itu semuanya pujian-pujian kepada Rasul. Di mana Syekh Muhammad Al-Busiri bin Sa'id, beliau ini mempunyai kelebihan beliau ini ahli sastra, jadi tergolong sastrawan. Ahli sastra, kalau ahli sastra ini berarti ahli bahasa ya. Bahasanya itu sangat disukai orang, digemari orang. Kalau sudah A ujungnya, B ujungnya, C ujungnya, alif ujungnya, ba ujungnya, ya, di dalam budaya. Ini bahasa adib, bahasa sastra, bahasa tinggi, bukan sembarangan itu, bukan sembarangan bahasa itu. Berbentuk pujian kandungannya kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Profilnya antri, jangan dikira duitnya kecil. Ya, mereka pejabat-pejabat tinggi itu akan memberikan uang banyak. Cuman mereka dipuji aja, dipuji dengan bahasa yang indah. Ya. Sampai pada suatu hari ini Imam Busiri, Abi Abdullah Syarifuddin bin Sa'id ini tiba-tiba sakit. Sakitnya sakit syalal, sakit lumpuh, bahasa kita sekarang stroke. Tidak bisa separuh badannya ini berfungsi. Ya, yang tadinya hebat, terkenal, unik bahasanya, canggih, indah bahasanya, terukir.
Ya, untayan-untayan mutiara keluar dari desanya untuk memuji para sang sultan, para raja, para pemimpin-pemimpin di masanya. Kini tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Di saat dia jagonya memuji mereka-mereka orang yang mempunyai jabatan tinggi, dia diagungkan dan dia dimuliakan. Tapi di saat dia sakit, adakah mereka para sultan, para pejabat, para pimpinan besar tadi itu datang menjenguk kepada dia? Tidak ada. Adakah mereka menolong dia? Tidak ada. Memberikan fasilitas? Tidak ada. Dilupakan begitu saja. Seakan bekas dipuji sama Syekh tadi itu tidak mempan, tidak ada apa-apa lagi, hilang semuanya. Ya, dilupakan. Sekarang berbalik, tidak bisa berbuat apa-apa. Menangis tersungkur ini Al-Imam Busiri di hadapan Allah, bertaubat, bertaubat, bertaubat. Ya, kenapa bertaubat? Tersungkur menangis di hadapan Allah yang kondisinya tidak bugar lagi, tidak sehat lagi, tidak sempurna lagi, tidak stabil lagi. Dia sudah satu, tidak bisa berjalan lagi sudah. Adakah para sultan, para pembesar, konglomerat, miliarder tadi itu membantu? Tidak ada. Ya, dia menangis kepada Allah, bertobat, tidak mau lagi muji-muji manusia. Itulah manusia. Ya, di saat kita masih mempunyai kemampuan, ya, bisalah dia mungkin menghormati kita, tapi di saat kemampuan kita tidak ada, dia bisa melupakan kita. Di saat dia masih menjabat, dicium di tangannya karena ada fulusnya. Tapi kalau sudah turun dari jabatannya, mungkin ketemu di jalan juga nggak ditegur, apalagi ini notabene korupsi. Betul-betul. Tapi Nabi kita Muhammad tidak mudah melupakan orang, tidak mudah melupakan yang berjasa kepada Nabi Muhammad, yang dimana dia punya lisan-lisan yang digunakan untuk memuji Nabi Muhammad. Akan dihitung oleh Nabi Muhammad, akan dinilai oleh Nabi Muhammad mana-mana orang yang pandai memuji kepada beliau, mana-mana orang yang senang bersolawat kepada beliau. Demi Allah, sampai dia orang diberikan jabatan titel golongan orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Setiap bersolawat kepada Nabi Muhammad bukan bentuk solawatnya yang sampai kepada Rasulullah, tapi nama orang yang baca solawat dengan orang tuanya sampai kepada Nabi Muhammad. Tambah orang itu banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad, tambah orang itu dikenal oleh Nabi Muhammad. Mustahil orang yang dikenal baik oleh Nabi Muhammad tidak mendapatkan syafaat atau bantuan dari Rasulullah SAW. Sangat mustahil. Rasulullah tidak seperti pemimpin-pemimpin pada umumnya. Nahnul muluk haqiqatan la ghairuna wallah la malik siwana yujad. Beliaulah raja yang hakiki, raja yang abadi, pemimpin yang sesungguhnya. Demi Allah, tidak ada selainnya pemimpin-pemimpin. Itu semuanya hanya istilah belaka, hanya sambatan belaka. Pemimpin yang sesungguhnya dunia dan akhirat sampai wayah ini adalah Sayyiduna Muhammad SAW. Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Yang dimana Rasulullah memberikan statement, ujar beliau, hayati khairun lakum, hidupku memberi manfaat untuk kalian semuanya wahai pecinta-pecintaku. Wa mamati, dan ketika aku kembali kepada Allah pun aku tidak tinggal diam memperhatikan kalian semuanya. Aku berjawab, aku bertanggung jawab atas diri kalian semuanya. Mana yang dekat dengan aku, mana yang mengenal aku, mana yang pandai memuji aku dan bersolawat kepada aku, maka aku akan bertengger menekan kalian semuanya, boyong kalian ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak didapatkan pemimpin semurah Nabi Muhammad, serahmat Nabi Muhammad, sepemurah Nabi Muhammad, seagung Nabi Muhammad, seindah Nabi Muhammad, sebaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin selamat, ingin bahagia, dekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ini Al-Imam dia berpindah haluan,
dari tukang puji manusia kini menjadi mendaftarkan diri kepada Allah untuk menjadi tukang pujinya sebaik-baik manusia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat dia berniat ingin memuji Nabi Muhammad, ingin menyerahkan seluruh kekuatan, kehebatan, kemampuannya demi untuk mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, belum diaplikasikan, belum direalkan, baru berniat saja, malamnya langsung didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Dibaca, dibawakan burdah, di burdah, selimut, pakai di selimut, selimutkan dengan diri Anda yang terkena penyakit itu. Masya Allah, dipakaikan selimut di sekujur badannya. Subhanallah, maka begitu diselimutkan langsung hilang penyakitnya. Subhanallah. Sekarang buktikan kalau Anda ingin berubah haluan, berpindah untuk memuji saya. Coba buktikan apa yang akan Anda tuangkan pujian Anda untuk saya. Berdiam 1000 bahasa itu Imam Busiri, kemudian dipimpin oleh Rasulullah SAW. Amin tadakuri jiranin bidi salami madata jam'an ala qalami, sampai seterusnya dibaca burdah itu ya oleh Rasulullah SAW, didikte kepada Al-Imam Busiri, Jadi bahasa burdah ini adalah dasarnya bahasa Rasulullah SAW, langsung dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dari burdah itu ada kalimat yang paling disukai oleh Rasulullah, paling dicintai oleh Rasulullah, paling dikatujui oleh Rasulullah, selain daripada amin tadakuri jiranin bidi salami majazta dam'an ala majazta dam'an ala. Ayat mana tadi? Ada apa? Ayo baca sama-sama. Amin tadakuri jiranin bidi salami majazta dam'an jara min muklatin majazta dam'an jara min muklatin bidaya, dan seterusnya. Ada kalimat yang dicintai oleh Rasul, yang disukai oleh Nabi, apabila diulang-ulang Rasulullah senang, minimal dibaca 3 kali. Ya, apa itu? Kalimatnya apa? Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahimi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahimi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal awali muqtahim. Nabi Muhammad senang dengan 2 tadi, maulaya sama huwal habibul ladzi. Minimal 3 kali dibaca untuk menggembirakan hati Rasulullah, menyenangkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah sampai kita bisa tergolong orang yang menggembirakan hati Rasulullah, menyenangkan hati Rasulullah, maka secara otomatis Allah akan senang dengan kita. Kalau Rasulullah senang sebab kita memuji beliau, maka Allah akan senang kepada kita dan akan mencurahkan segala karunia-Nya untuk kita. Mujur.
Betul. Puji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalimah yang ada burdah itu adalah kalimahnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya luar biasa manfaat. Satu kali baca burdah itu, ya, maka keunggulannya lebih baik daripada 70 kali membaca Dalailul Khairat. Luar biasa. Bukan berarti ya Dalailul Khairat ya di bawah burdah, tidak, masing-masing mempunyai keunggulan. Akan tetapi dinyatakan ini burdah luar biasa ketika dibaca. Ya, bayangkan kalau sampai di saat kita membaca dengan khusyuk, memuji Nabi Muhammad, hadirkan semua hajat-hajat kita, niscaya akan dikabulkan oleh Allah. Karena memang terbukti ketika dibaca Al-Burdah ini tidak pakai nunggu lama, itu Imam Busiri langsung sembuh. Langsung sehat, afiat, bugar, tidak lagi yang namanya syalal, lumpuh ataupun kena stroke. Coba ya, disembuhkan oleh Allah sebab pembacaan burdah. Allah burdatun li'illah, pengobat segala penyakit apa saja. Penyakit yang abstrak, yang enggak kelihatan, yang kelihatan insya Allah sembuh dengan dibacakan burdah. Ya. Orang yang hatinya gelisah, gundah gelisah, bacakan burdah, happy. Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina, situ ada. Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina. Nabi Muhammad apabila disebut namanya secara otomatis hati menjadi senang, gembira. Hakikat gembira itu di sini ada di majlis burdah, di majlis sholawat kepada Nabi Muhammad. Bukan di majelis di mana itu yang dibuka di kafe-kafe, di diskotik, jogging dan sebagainya. Itu cuma sebentar. Di dalam pas melihat yang seksi bahagia, habis daripada situ sampai ke rumahnya dimarahin istrinya. Selesai, dompet terkuras habis, isinya nggak ada lagi. Ya, pusing lagi. Tapi majelis yang diisi dengan pujian-pujian kepada Nabi Muhammad membawa kebahagiaan dunia dan di akhirat. Senang hati kita, jadi senang, ya Allah. Makanya Muhammadun syukruhu fardun 'alal umami. Nabi Muhammad itu wajib disyukuri, wajib kita syukuri. Gembira karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah dalam firman-Nya, ya, menyampaikan, qul, katakanlah, wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah bifadlihi wa birahmatihi, ya, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Fabidzalika, maka dengan semua itu, yaitu dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah itu, bersenang-senanglah kalian. Ya, maka ulama salah satunya Abdullah bin Abbas sahibul tafsir memberikan penafsiran dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar. Itu rahmat Allah itu apa? Rahmat Allah yang perlu kita bahagia dengan rahmat tersebut. Rahmat Allah itu apa yang terbesar? Ya. Dunia, harta, fulus, ya, istri, anak, bukan. Rahmat Allah yang terbesar itu adalah Sayyiduna Muhammad. Itu rahmat Allah. Yang paling besar itu adalah Rasulullah. Makanya ini perintah dari Allah. Qul, katakanlah kepada mereka, dengan Nabi Muhammad SAW bergembiralah. Kenapa? Nabi Muhammad itu adalah merupakan rahmat Allah yang nyata, rahmat Allah yang jelas, rahmat Allah bentuk
rahmat Allah yang terang-terangan itu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapatkan semua fasilitas yang mewah seperti ini, tempat ibadah kita, rumah kita, kita mendapatkan istri, anak, itu berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Burdah itu dinyatakan, laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Laulahu, kalau bukan karenanya. Siapa? Karena Rasulullah SAW. Lam tukhrajid dunya minal adami, tidak bakalan dikeluarkan dunia ini, atau tidak bakalan diciptakan dunia ini. Kalau tidak ada dunia, berarti kita tidak ada. Ya. Nah, kita ini bisa terwujud, lahir, ya, mendapatkan kenikmatan seperti ini. Ini dari mana? Dari Allah. Dari sebab rahmat Allah. Rahmat Allah yang mana? Yaitu dengan lahirnya Nabi Muhammad. Diciptakannya Nabi Muhammad yang merupakan rahmat Allah yang besar untuk sekalian hamba Allah. Maka terciptalah semua makhluk yang kita kenal saat sekarang ini, termasuk dunia dan langit, bumi dan langit. La sama'un wa la ardun, kata Allah dalam hadis qudsi. Tidak ada langit, tidak ada bumi kalau bukan karena aku menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu keharusan bagi kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih atas rahmat-Mu yang Engkau jadikan rahmat itu pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oh, coba bayangkan. Kata Allah, tidak aku turunkan engkau Muhammad ke alam dunia ini, melainkan engkau itu adalah rahmat untuk alam semesta. Untuk alam semesta ini, rahmat untuk alam semesta, untuk kedamaian alam semesta, untuk kesejahteraan alam semesta, untuk keamanan alam semesta. Itu adalah wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajar kita mengagungkan Nabi Muhammad karena memang Nabi Muhammad sangat agung, sangat mulia. Dan kita yang mengagungkan beliau pun akan ikut serta menjadi mulia, menjadi agung. Kalau kita ya dekat dengan orang agung, kita akan menjadi agung. Ya, logikanya kalau kita dekat dengan orang yang menjual minyak harum, jadi terikut kita harum, terbawa harum juga. Padahal kita nggak beli dan juga nggak punya minyak harum, tapi duduk sebentar aja di situ di toko minyak harum. Kecipratan harumnya tadi baju-baju kita jadi harum, betul. Kalau kita dekat dengan orang yang kentut, kita dicurigai kentut juga. Nah, dia kentut itu katanya. Artinya betul kan? Karena kita dekat dengan orang yang kentut, sebelahan dengan orang kentut. Jadi orang melihat kita begini semuanya, mau kentut kamu kata. Padahal kita nggak kentut, betul. Logikanya begitu. Ya, kita bukan siapa-siapa, tapi kita cinta dengan Nabi, dekat dengan Nabi, kita akan menjadi mulia, betul-betul. Itu yang kita harapkan, kemuliaan dari Allah, sebab cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah jaminannya, orang yang dekat dengan Nabi, menghadirkan Nabi, menghidupkan sunnah Nabi, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta bihim. Allah tidak bakal membinasakan satu kaum, satu kampung, satu kelompok, ya, satu masyarakat apabila di tengah-tengah mereka ada Nabi Muhammad SAW. Ya, jauh dari bencana, jauh dari musibah kalau Rasulullah ada di tengah-tengah kita. Maksudnya bagaimana? Sunnah Nabi ada di tengah-tengah kita, ajaran Nabi ada di tengah-tengah kita, pujian-pujian kepada Nabi kita lakukan, maka niscayalah Rasulullah akan hadir bersama-sama dengan kita secara ruhiyah. Tahu beliau dengan kita. Kalau Rasulullah ada di tengah-tengah kita, asalkan kita beradab, beretika ketika kita menghidupkan sunnah-sunnahnya, memujinya, mengagungkannya, maka tidak ada Allah menurunkan bencana sedikit pun untuk kita selain daripada kesenangan dan kebahagiaan. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Tergolong orang yang selalu membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai titik akhir hayat kita.
sampai tetesan darah kita keluar, kita bela Nabi Muhammad. Jangan mau Nabi Muhammad dihinakan, jangan mau Nabi Muhammad direndahkan, karena tidak ada manusia yang mulia di atas permukaan bumi ini sampai nanti di akhirat yang pernah diciptakan oleh Allah daripada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada. Nabi Muhammad itu adalah the best of people, manusia termulia, teragung, terhebat. Kita ingin bahagia, selamat, ingin makmur, ingin subur di dunia dan di akhirat, bela Nabi Muhammad SAW. Dekatkan diri kita dengan Nabi Muhammad, selamat pasti di dunia dan di akhirat, karena janjinya Allah, ulaika humul muflihun, mereka itulah yang beruntung di dunianya dan beruntung nanti di akhirat, manakala mereka punya lisannya mereka gunakan untuk memuji Nabi Muhammad, mereka punya fisiknya mereka digunakan untuk membela Nabi Muhammad. Siapa yang mengganggu majlisnya Rasulullah, siapa yang mengganggu umat Rasulullah, selalu dia terdepan, apapun yang akan dia siap mengorbankan jiwa, raga, tenaganya demi kemuliaan agama Allah, demi kemuliaan syariat Rasulullah, demi kemuliaan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir, Allahu Akbar, sallallahu Muhammad. Takut tambah malam, tambah panas, cukup sampai di sini saja. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan jenengan semuanya istiqomah, yang lainnya serta membaca burdah memuji Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang membaca burdah apabila ada kendala-kendala, keluhan, sakit dan sebagainya, Allah sembuhkan. Ya, ada hutang piutang, Allah bayarkan hutangnya. Ada masalah, Allah selesaikan permasalahannya. Allah mudahkan dalam segala urusannya. Allah kabulkan dalam segala hajatnya. Amin ya rabbal alamin.